Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Farah Ramadhani, NIM saya 2024 010245. Saya akan membahas materi sesi 8 hingga sesi 14. Di sesi 8 kita akan membahas tentang uang beredar. Uang beredar adalah total nilai seluruh instrumen keuangan seperti uang tunai dan deposito yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat serta sektor swasta domestik dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Otoritas moneter seperti Bank Indonesia menggunakan sebagai indikator penting untuk mengendalikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas perkembangan kebijakan moneter di Indonesia periode prakrisis 1997 hingga 1999. Di periode 1945 hingga 1952, Indonesia masih dalam bayang-bayang penjajahan dan belum memiliki bank sentral formal. Mata uang Hindia, Belanda, dan Jepang masih beredar luas. Pemerintah mengambil langkah dengan menunjukkan BNI dan BRI sebagai sirkulasi ORI, yaitu Oeng Republik Indonesia. Menunjuk DJ Vasque Bank sebagai bank sentral pada masa RIS, serta melakukan kebijakan penyehatan mata uang atau sanering, berupa Gunting Syafruddin pada tahun 1950. Lalu yang kedua, di periode 1953 hingga 1959, The Javase Bank resmi dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI pada 1 Juli di tahun 1953 dengan menerapkan sistem devisa terkontrol. Dana masyarakat perbankan, giro, tabungan atau deposit terus meningkat serta perluasan jaringan perbankan. Namun APBN terus mengalami defisit yang ditutupi oleh cetak uang baru dari BI yang bersifat inflatoir. Cadangan devisa berkurang drastis akibat situasi politik yang tidak stabil, produktivitas rendah, dan maraknya penyelundupan. Lalu yang ketiga, di periode 1959 hingga 1966 ditandai hiperinflasi akibat pembengkakan anggaran untuk proyek politik atau Merkusar. Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan moneter, sanering, kenaikan kas ratio, pengawasan kredit kualitatif, serta devaluasi rupiah. Pada Desember 1945 diterbitkan Perpres nomor 27 tahun 1965 untuk menyatukan moneter dan memotong nilai uang berupa 1.000 menjadi satu baru, namun langkah ini justru memperberat inflasi. Lalu di periode 1966 hingga 1983, peralihan Orde Lama ke Orde Baru, fokus pembangunan ditunjukkan untuk stabilisasi ekonomi dan menekan hiperinflasi warisan masa lalu. Kebijakan kontraktif diambil melalui giro wajib minimum hingga 30%, penaikan suku bunga, dan pembatasan kredit konsumtif atau impor. Kebijakan devisa bergeser dari semi terkontrol menjadi devisa bebas. Diadakan beberapa kali devaluasi rupiah untuk menyesuaikan nilai terhadap USD dan mendorong ekspor. Lalu di periode 1908 hingga 1997, perekonomian tumbuh pesat, namun dominasi pemerintah masih kuat karena ditopang oleh kekayaan migas. Terjadi reformasi keuangan melalui paket kebijakan Juni 1983 untuk mendorong optimalisasi mobilisasi dana masyarakat oleh sektor swasta. Pemerintah membentuk tim PKLN untuk mengendalikan utang luar negeri, komersial BUMN, dan swasta secara ketat. Di periode 1997 hingga 1999 terjadinya krisis moneter dan krisis nilai tukar rupiah dengan USD pada pertengahan 1997 memicu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah. BI melepas ban intervensi pada 14 Agustus 1997 dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating rate. Hingga saat ini yang dikukuhkan lewat UU nomor 23 dan tahun 2002 dan 24 tahun 1999. Lalu yang kedua, kita akan bahas instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen utamanya meliputi yang pertama ada operasi pasar terbuka, lalu yang kedua ada cadangan wajib minimum, lalu yang ketiga ada fasilitas diskonto, dan keempat ada imbauan moral. Dan yang ketiga ada teori kuantitas uang dan transmisi moneter. Teori kuantitas uang, menurut teori ini, inflasi bersumber dari jumlah uang beredar yang melebihi kapasitas output perekonomian. Lalu, transmisi moneter, proses perputaran dan penyampaian kebijakan moneter dari bank sentral ke sektor real menjadi dua tahap interaksi. Yang pertama, ada tahap pertama interaksi pasar keuangan antara bank sentral dan perbankan via mekanisme money multiplier, di mana kebijakan ditransmisikan dari uang primer ke uang beredar. Lalu yang di tahap kedua ada interaksi fungsi intermediasi perbankan dengan pelaku sektor real untuk keperluan transaksi masyarakat yang pada akhirnya menentukan tingkat output real dan inflasi. Dan terdapat 5 saluran mekanisme transmisi moneter yang dikenal dalam teori ekonomi, yaitu saluran moneter langsung, saluran suku bunga, saluran harga aset, saluran kredit, dan saluran ekspektasi. Lalu kita akan bahas ke sesi 9 dan topiknya balance of payment. Yang pertama, konsepsi dasar keuangan negara. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Definisi ini dapat ditinjau dari 5 pendekatan, yaitu ada pendekatan sisi objek, pendekatan
pendekatan sisi subjek, pendekatan sisi proses, pendekatan sisi tujuan, dan pendekatan sisi administratif. Lalu yang kedua ada asas-asas pengelolaan negara. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara didasarkan pada asas-asas berikut. Kita akan bahas dari asas-asas klasik atau yang asas-asas lama. Yang pertama ada asas kesatuan, asas universitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Lalu asas-asas baru menurut UU Keuangan Negara, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Lalu yang ketiga, pendapatan negara dalam kurung penerimaan APBN. Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber utama penerimaan negara meliputi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan penerimaan lainnya. Lalu yang keempat ada pengeluaran negara dalam kurung belanja APBN. Belanja negara uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan pembangunan pusat maupun daerah yang bersifat mengurangi nilai kekayaan bersih. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran rutin, pengeluaran tetap berkala seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja pensiun, subsidi daerah otonom, dan cicilan utang. Dan pengeluaran pembangunan bersifat temporer untuk memajukan berbagai bidang baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis. Lalu yang kelima, fungsi, peran, dan dampak APBN. 6 fungsi utama APBN adalah otoritas, perancangan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lalu, tolak ulur dampak APBN, pengeluaran pemerintah bersifat memperbesar pendapatan nasional, sedangkan penerimaan bersifat mengurangi dampaknya diukur melalui 4 konsep, yaitu saldo anggaran keseluruhan, konsep nilai rendah, defisit domestik, dan defisit moneter. Hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal memiliki multiplier effect terhadap output perekonomian, peningkatan belanja negara atau penurunan pajak dapat mendorong pendapatan nasional dan tingkat konsumsi masyarakat. Restrukturisasi anggaran diterbukti empiris efektif memicu pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut ke sesi 10 yang materinya kebijakan perdagangan luar negeri. Pertama, kita akan bahas pengertian kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi dagang berbasis kesepakatan bersama antar subjek ekonomi lintas negara untuk bertukar barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kebijakan perdagangan internasional, tindakan, langkah, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur struktur, organisasi, komposisi, arah, dan bentuk perdagangan luar negeri agar sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Lalu yang kedua, faktor pendorong dan tujuan kebijakan. Perdagangan internasional dilatar belakangi oleh beberapa faktor perbedaan antar negara meliputi perbedaan letak geografis dan sumber daya alam, perbedaan iklim yang memengaruhi ketersediaan bahan baku, perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Lalu yang terakhir ada perbedaan selera konsumen. Adapun 5 tujuan utama dari kebijakan ini adalah menaikkan devisa negara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga barang ekspor saat inflasi, serta perluasan kesempatan kerja, lalu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, dan memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi agar penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien dan memperluas pasar dan menambah keuntungan bagi produsen dalam negeri tanpa khawatir melebihi kapasitas produksi. Lalu yang terakhir ada transfer teknologi modern dan pembelajaran manajemen produksi yang lebih efisien dari negara maju. Yang ketiga, kita akan bahas jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah dapat menerapkan berbagai bentuk kebijakan dagang diantaranya tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor sukarela, persyaratan kandungan lokal, subsidi kredit ekspor, pengendalian pemerintah, hambatan birokrasi. Yang keempat, kita akan bahas arah politik perdagangan. Secara umum, arah kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi 3 jenis politik. Yang pertama, politik proteksi, politik dagang bebas, politik autarki. Lanjut ke sesi 11 yang topiknya siklus bisnis. Pertama, kita akan bahas pendahuluan siklus bisnis. Definisinya, siklus bisnis adalah pola pergerakan berbentuk fluktuasi yang menggambarkan kondisi naik turunnya sekumpulan aktivitas ekonomi suatu negara di semua bidang usaha. Pergerakan ini mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif saat berada dalam kondisi ekspansi maupun puncak. Lalu ke fase siklus. Fase-fase dalam siklus bisnis meliputi ekspansi, puncak atau mencapai titik tertinggi, kontraksi, dan palung. Fase ini berulang dari waktu ke waktu dengan durasi yang bervariasi. Durasinya, lama satu siklus bisnis umumnya berkisar 8 hingga 10 tahun. Teori penyebab secara garis besar terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu teori eksternal dan teori internal. Dampak dan kebijakannya siklus bisnis yang tidak stabil dapat memicu masalah ekonomi berupa inflasi dan pengangguran.
yang kemudian berdampak pada kemiskinan serta kesenjangan sosial. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah bertindak sebagai penstabil otomatis, mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak saat ekspansi dan meningkatkan belanja atau penurunan pajak saat kontraksi. Dan yang kedua, kita akan bahas siklus bisnis dan faktor politik pada perekonomian Indonesia. Pengaruh politik terhadap investasi, kondisi makroekonomi dan isu politik seperti pemilu sangat memengaruhi keputusan investasi manajemen karena melibatkan dana besar. Pergantian pemimpin nasional menciptakan ketidakpastian kebijakan, membuat perusahaan cenderung bersikap wait and see atau menunda investasinya. Konteks Indonesia pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia mengalami reformasi radikal dengan sistem pemilihan langsung dan desentralisasi yang memengaruhi stabilitas politik ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 1,22% akibat sinyal ketidakpastian menjelang pemilu 2014. Ketidakpastian serupa juga terjadi di AS, di mana pengeluaran investasi turun rata-rata 4,8% selama periode pemilu. Lalu yang ketiga, kita akan bahas teori opsi real dan keputusan investasi. Konsep dasarnya menurut teori yang diperkenalkan oleh Stewart Chemier 1977, manajer sebaiknya menunda investasi dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi hingga pasar menjadi lebih jelas atau mencapai ambang batas optimal. Teori ini membantu menampung fleksibilitas manajemen untuk merespon dinamika besar. Lalu karakteristik utama meliputi aspek ketidakpastian, irreversibility, dan kemampuan untuk menunda atau menunggu. Tahapan investasi menurut teori dan Harry M. Markowitz 1927, keputusan investasi melibatkan dua hal utama, yaitu analisis pasar berdasarkan tingkat resiko dan pengembalian serta pemilihan portofolio yang optimal. Yang keempat, struktur modal dan kesempatan tumbuh. Growth opportunities, komponen penting bagi nilai perusahaan yang diukur melalui pertumbuhan penjualan, ekuitas, atau total aset perusahaan dengan peluang tumbuh yang tinggi umumnya membutuhkan pendanaan eksternal yang lebih besar. Namun jika proyek investasi di masa depan bernilai positif, perusahaan akan tetap terpicu untuk berinvestasi bahkan dalam kondisi tidak pasti. Pengaruh leverage, dampak hutang terhadap investasi bervariasi tergantung karakteristik ukuran perusahaan. Indikator makro di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2015, perekonomian Indonesia cenderung stabil. Data menunjukkan bahwa indikator makro seperti pertumbuhan PBD dan suku bunga tidak terlalu memengaruhi keputusan investasi jika perusahaan telah memiliki proyeksi masa depan yang matang dan positif. Oke, kita lanjut ke sesi 12 dan topiknya pembangunan serta otonomi daerah. Pertama-tama kita akan bahas definisi pembangunan ekonomi dan otonomi daerah. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk, disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan perataan pendapatan. Pembangunan akan maksimal jika otonomi daerah diimplementasikan dengan baik. Lalu otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kita akan bahas nilai dasar dan prinsip otonomi daerah. Dua nilai dasar UUD 1945 yaitu nilai unitaris dan desentralisasi teritorial. Lalu juga ada titik berat pelaksanaan dan prinsip otonomi. Lanjut ketiga, kita akan bahas asas-asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada tugas pembantuan, lalu yang kedua ada deskontrasi, dan ketiga ada desentralisasi. Lanjut kita bahas yang keempat, yaitu dampak otonomi daerah. Dampak positifnya sosial budaya berkembang, penguatan pertahanan keamanan di perbatasan, potensi daerah tergali, dan efisiensi waktu dan biaya pelayanan birokrasi. Ada pula dampak negatifnya, yaitu daerah miskin berpotensi lambat berkembang, resiko konflik, dan minimnya koordinasi antar daerah, terjadinya kesenjangan sosial. Yang kelima, kita akan bahas indeks pembangunan manusia. IPM atau Human Development Index merupakan alat ukur perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup di seluruh dunia. Lalu bagi Indonesia, IPM sangat strategis karena berfungsi sebagai indikator keberhasilan kualitas hidup Indonesia, penentu peringkat wilayah, dan salah satu indikator alokasi dana alokasi umum. Keenam, ada tantangan kemiskinan dan strategi pemberdayaan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan mendesak di era otonomi. Bank Dunia mengkaji bahwa selain kemiskinan tersebut, sekitar 60% penduduk hidup Indonesia berbawah garis kemiskinan yang disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Oke, kita lanjut ke sesi 13 yang topiknya perkembangan ekonomi dunia. Pertama, kita akan bahas ekonomi internasional. Definisinya bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku transaksi ekonomi internasional secara mikro maupun makro. Lalu yang kedua, sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi kapitalis, pandangan hidup atau ideologi sekuler yang memberikan kebebasan hak milik materi atau kebendaan, kebebasan beragama pendapat, dan privasi.
dan sistem ekonomi sosialis, bentuk resensi terhadap kapitalisme dan mencapai kesejahteraan yang merata. Berbeda dengan kapitalis yang menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar, sistem sosialis menempatkan pemerintah pada peran yang sangat besar untuk mengelola perekonomian dari hulu hingga hilir. Yang ketiga ada inisiatif One Belt One Road. Strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013 kemudian berganti nama menjadi Belt and Road Initiative pada tahun 2016. Berfokus pada konektivitas dan kerjasama antar negara-negara Eurasia melalui sabuk ekonomi jalur sutra darat dan jalur sutra maritim laut. Fokus utamanya mencakup investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api, jalan raya, otomotif, real estate, jaringan listrik, serta besi dan baja. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, konsep kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan ketidakmampuan untuk memenuhi hidup minimum dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Distribusi pendapatan, cakupan indikator yang lebih luas dari kemiskinan untuk melihat keadilan sebaran kekayaan atau kesenjangan antar kelompok penduduk di suatu wilayah. Kesenjangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada distribusi pendapatan perorangan atau ukuran, lalu yang kedua ada distribusi pendapatan fungsional. Lalu yang kedua kita akan bahas indikator ketimbangan distribusi pendapatan. Kurva Lorenz, kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase kumulatif jumlah penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima. Koefisien atau rasio Gini ukuran ketimpangan agregat dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Lalu kriteria Bank Dunia mengukur ketimpangan berdasarkan porsi pengeluaran nasional yang dinikmati oleh 40% lapisan penduduk termiskin. Lanjut ke sesi terakhir di sesi 14 yaitu perubahan struktur ekonomi Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia atau yang disebut BI, profit dan status lembaganya. Definisi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 untuk menggantikan fungsi de Javase Bank. Tujuan tunggal, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain. Independensi berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999, BI merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Kedudukannya berada di luar pemerintah dan tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara maupun departemen. Badan hukum, BI berstatus sebagai Badan Hukum Republik sekaligus Badan Hukum Pendata. Kepemimpinan BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior dan 4 hingga 7 deputi gubernur. Mereka diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan maksimal 5 tahun dapat dipilih kembali maksimal 1 kali. 3 pilar tugas utama untuk mencapai tujuannya, BI didukung oleh 3 pilar bidang tugas yang saling terintegrasi. Yang pertama, menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Di antaranya menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI, RTGS, dan sistem clearing. Lalu menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah. Lalu yang ketiga ada menerapkan kebijakan clean money policy untuk menyediakan uang kartal yang layak beredar di masyarakat. Lanjut ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, yaitu menetapkan ketentuan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, memberikan atau mencabut izin usaha bank, serta melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Lalu melakukan restrukturisasi perbankan komprehensif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memfungsikan kembali peran intermediasi bank. Lalu kita akan bahas kesehatan bank dari mulai pengertian dan penilaiannya. Pengertiannya, kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana serta memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Lalu ada metode penilaian Camel. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantifikasi komponen yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 hingga 100. Hasil akhirnya mengelompokkan bank ke dalam predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Kewajiban dan sanksi pelanggaran. Kewajiban bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai aturan, menerapkan prinsip kehati-hatian, menyampaikan laporan berkala, serta bersedia diaudit oleh akuntan publik pilihan BI. Tindakan penerbitan oleh BI, jika melanggar aturan kesehatan, BI dapat memerintah pemegang saham menambah modal, mengganti pengurus, melakukan merger atau konsolidasi, hingga menyerahkan pengelolaan kekayaan kepada pihak lain. Wewenang badan khusus dapat diambil alih hak pemegang saham atau direksi, menjual kekayaan bank, melakukan pernyataan modal sementara, hingga melakukan penagihan paksa. Kita akan bahas macam dan jenis suku bunga bank. Suku bunga adalah timbal balik berupa persentase dari total pinjaman atau investasi yang melibatkan kreditur dan debitur. Suku bunga perbankan dibagi dua jenis, yaitu ada suku bunga kredit yang digunakan dalam urusan pinjam meminjam dan klasifikasi berdasarkan sifatnya. Ada suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Perhitungannya, suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Lalu suku bunga simpanan digunakan dalam perhitungan simpanan nasabah terdiri dari simpanan tabungan, simpanan dan simpanan deposito.
Sekian dari saya penjelasan dari materi 8 hingga 14. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.